Sampai ya, jadi terkait dengan penanganan juru parkir liar, kami sudah dapat arahan Pak Gubernur, tindakannya adalah humanis persuasif. Humanis persuasif, ya, tidak akan dipidana. Pidananya itu terakhir. Oleh sebab itu yang kami lakukan selama 1 bulan adalah pembinaan, kemudian didata, kemudian disalurkan ke Diklat, dan pola pendidikannya adalah sesuai dengan kebutuhan badan usaha yang ada. Bisa jadi ternyata Pak Sarif misalnya ternyata lebih passionnya ke security guard. Maka di sana ada pendidikan satpam dan sudah jadi certified. Semuanya human approach ya? Semuanya human approach dan kita harapkan keseluruhannya kondusif, Jakarta nyaman dan tentu semuanya bisa beraktivitas secara baik. Gimana Wujud? Apa Jakarta, apa mungkin Jakarta aman? Karena sebagian tukang parkir itu adalah preman-preman. Ya, tentu tidak semua parkir itu preman. Ya. Ada juga yang baik. Ya. Saya pernah mengalami ketika saya naik motor, HP saya taruh di depan. Ya. Saya buru-buru masuk ke dalam. Ya. Nggak lama tukang parkir kejar, Pak, HP-nya ketinggalan. Berarti ini kan bagus. Jadi ada juga, itu berarti tukang parkir itu mandiri. Ya, ada. Saya pun sering ketemu tukang parkir yang baik. Itu benar kenyataannya. Ya, tidak semuanya preman begal. Ya. Justru itu yang bermasalah itu tukang parkir itu dikoordinir. Ya. Dikoordinir oleh oknum atau ormas tertentu. Oke. Itu pasti. Tetapi ini kan pandemi ini baru berlalu, banyak masyarakat yang belum dapat pekerjaan. Sejauh mereka masih baik dan bagus, ya jangan sampai. Jadi tetap human approach juga. Ya, sanksi pidananya belum. Belum. Oke, kepada Pak Sarif Hussein yang sudah jadi tukang parkir 12 tahun. Apa harapan Anda kepada bapak-bapak ini? Ya, kalau untuk penertibannya untuk dilihat kembali berdasarkan laporan seperti tadi Bapak harus bilang. ada laporan. Iya. Siapa yang mau lapor gara-gara 5.000 nggak mau repot-repot. Biasa ada aja Pak, kan namanya customer atau yang merasa dirugikan atau yang merasa terancam, kan biasa ada yang melapor melalui Alfamart atau Indomaret yang tempat mereka parkir. Karena saya tiba-tiba cinta sama kamu, saya kasih kartu nama saya. Ya, saya kebetulan sudah menolong ribuan di Hotman 991 di Kopi Joni. Kalau sampai ada nanti yang angkut Bapak, ya ini kartu nama saya, nomor handphone saya. Kalau Bapak itu yang kita gugat langsung. Ya, Bapak jangan takut. Backing nih Pak. Backingnya. Udah punya backing sekarang. Ya, kita gugat langsung ya. Dulu bilang, lu janji dulu mendidik gua, kenapa lu angkut gua bilang ya, oke? Nggak usah khawatir. Makasih banyak Pak. Terima kasih. Oke, dari Pak Ahmad Nur. Saya ingin win-win solution. 3 poin Bang. Pertama, dalam parkir itu diatur ada disebut retribusi parkir, ada yang disebut dengan pajak parkir. Ya. Retribusi parkir manakala lahannya adalah lahan publik, lahan pemerintah. Pajak parkir manakala lahannya lahan pribadi. Saya mau tanya sama Abang, minimarket itu punya lahan parkir pribadi atau publik? Ya, tergantung. Ada yang publik, ada yang tidak. Saya kira mayoritas adalah pribadi yang punya minimarketnya. Maka bisa dijadikan solusi bahwa itu adalah bisa dikenakan pajak parkir. Pajak parkir ini akan bermanfaat buat PAD. Jadi saya bingung dengan logika minimarket bebas parkir loh. Pertama gini, ini adalah lahan parkirnya. Namanya ada lahan parkir, pasti ada jurunya, juru parkir. Masalahnya bagaimana mungkin parkir nggak ada yang mau belanja di situ. Bagaimana mungkin juru parkir disebut liar kalau ada parkirnya? Ya kan gini kekacauan public policy Bang, kalau menurut saya ya. Yang kedua, poin yang saya sampaikan adalah kalau seandainya kita mau jujur, sekarang orang ke minimarket seringkali tidak bawa cash. Mereka transaksinya pakai digital, kris. Tukang parkirnya pun disenyumin aja, mohon maaf Pak, saya nggak ada uang receh karena transaksinya elektronik. Sehingga juru parkir ini sudah out of date Bang. Kalau mereka tidak menggunakan digital juga. Nah, saya berpikir bagaimana ini dibuat e-parking semua. Bagaimana yang juru parkirnya kesejahteraannya terjamin, masyarakat juga akhirnya bisa kontribusi sama juru parkir. Saya terus terang seringkali ke minimarket digital terus Bang. Saya senyumin aja juru parkir, Pak, dirapel saya bilang. Kenapa? Ya karena supaya menyenangkan hatinya dia. Dan saya kira banyak orang sekarang tidak bawa cash dan kasihan juru parkir kita. Dan ini dijadikan solusi. Yang ketiga poin yang saya sampaikan adalah kenapa kita membiarkan mereka seolah-olah tidak punya orang tua, tidak punya pelindung. Kan negara ini kan melindungi juru parkir ini. Mereka butuh penghidupan, mereka butuh makan. Kenapa nggak kemudian kita buat skema yang win-win buat minimarket? Jadi solusinya adalah pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi dan digitalisasi. Terima kasih. Mohon maaf para narasumber yang terhormat, kita harus akhiri acara kita ini.
karena sudah di calling terus dari atas. Jadi demikianlah akhir dari acara ini. Jadi untuk sementara masih pendekatan humanis, masyarakat masih harus tetap bersiap-siap menghadapi parkir liar, dan mudah-mudahan Pemda DKI akan memberikan perhatian yang sangat serius, dan mudah-mudahan rekan saya ini tukang parkir yang sudah lama tetap bisa menyambung hidup di ibu kota yang lebih kejam dari Ibu Tiri. Demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Jangan lupa menonton Metro TV Hot Room setiap hari Rabu jam 9 karena hostnya yang paling hot. Silakan Pak, sini Pak. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.